Bayangkan dunia yang kacau, di mana yang jujur dibungkam, yang culas diagungkan. Lihatlah sekelilingmu, moralitas yang dulu dipuja kini hanya properti untuk pertunjukan. Kau pikir dunia sedang berubah? Tidak, kita hanya makin mahir berpura-pura. Kita menjadi aktor dalam drama tanpa akhir, di mana setiap tindakan dan kata-kata kita diarahkan oleh keinginan untuk diterima, bukan untuk menjadi benar. Di tengah hiruk-pikuk ini, suara hati yang seharusnya menjadi panduan kita malah tenggelam dalam kebisingan persetujuan sosial. Namun, harapan masih ada. Di balik layar, ada individu-individu yang berani mempertanyakan, yang berani menantang narasi palsu yang dipaksakan kepada kita. Mereka adalah pahlawan sunyi, yang tidak mencari tepuk tangan, tetapi mencari kebenaran. Mari kita bergabung dengan mereka dalam perjuangan ini. Mari kita bangkit melawan arus yang mencoba menenggelamkan nilai-nilai sejati kita. Karena pada akhirnya, hanya dengan ketulusan dan kejujuran kita bisa menemukan jalan keluar dari kekacauan ini. Dan ingatlah, perubahan dimulai dari diri sendiri. Sebuah revolusi moral dimulai dengan satu langkah kecil, keberanian untuk menjadi berbeda. 1. Ilusi moralitas. Dulu, moral adalah kompas. Sekarang, moral hanya bumbu penyedap untuk pencitraan. Manusia tidak lagi mengejar kebaikan, mereka mengejar validasi. Seolah-olah dosa bisa dimaafkan hanya dengan satu unggahan berisi kata-kata manis. Seolah-olah penghormatan bisa dibeli dengan angka-angka digital. Kita terjebak dalam pusaran penilaian semu, di mana nilai diri diukur dari jumlah pengikut dan bukan dari tindakan nyata. Keberanian untuk berbuat benar telah digantikan oleh ketakutan akan ketidaksukaan. Namun, di tengah kebisingan ini, masih ada jiwa-jiwa yang mencari makna lebih dari sekadar ilusi. Mereka mencari kedalaman dalam hubungan, keaslian dalam tindakan, dan kejujuran dalam niat. Mungkin, saatnya kita kembali ke akar. Mengingat bahwa moral sejati tidak perlu sorotan, karena ia bersinar dengan sendirinya. Ia adalah refleksi dari siapa kita sebenarnya, bukan dari siapa yang kita coba tunjukkan. Saat kita memilih untuk menempuh jalan kejujuran, kita mungkin tidak akan mendapatkan banyak suka, tapi kita akan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga, kedamaian batin dan rasa hormat yang tulus. Jadi, mari kita mulai perubahan ini dari diri kita sendiri. Menjadi teladan yang tidak hanya berbicara tentang kebaikan, tetapi juga menjalankannya. Karena di dunia yang haus akan autentisitas, menjadi diri sendiri adalah tindakan paling radikal yang bisa kita lakukan. Apakah kita siap untuk menghadapi tantangan ini dan menjadi pionir dalam revolusi moral yang sebenarnya? Dunia ini seperti teater gelap, penuh dengan aktor tanpa naskah yang mencari tepuk tangan dari penonton yang bahkan tak peduli. Mereka berakting dengan harapan diakui, namun seringkali lupa akan inti dari permainan itu sendiri. Dalam bayang-bayang panggung ini, kita diajak untuk merenungkan peran kita masing-masing. Apakah kita akan tetap bermain sesuai arahan, ataukah kita akan memilih untuk menulis naskah kita sendiri? Setiap individu memiliki potensi untuk menjadi penulis cerita dalam hidupnya, bukan sekadar pengikut dari skenario yang ditetapkan oleh orang lain. Di tengah tuntutan akan kesempurnaan dan persetujuan, ada kekuatan dalam menerima ketidaksempurnaan dan keunikan. Ini adalah panggilan untuk menjadi autentik, untuk berdiri teguh di tengah arus yang mencoba menyeret kita ke dalam keseragaman yang menyesakkan. Mari kita ingat bahwa dalam setiap pertunjukan, selalu ada ruang untuk improvisasi. Ruang untuk mengekspresikan diri dengan jujur dan berani. Dalam dunia yang seringkali hanya melihat permukaan, mari kita menjadi mereka yang mencari kedalaman. Mungkin kita tidak akan selalu mendapat tepuk tangan meriah, tapi kita akan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berarti, keutuhan diri dan keberanian untuk menjadi berbeda. 2. Simbolisme. Boneka-boneka penguasa mereka berbicara soal moralitas, tapi dalam bayang-bayang, mereka memperdagangkannya. Seperti boneka yang digerakkan oleh dalang tak terlihat, mereka menyuruh kita untuk tunduk, untuk mengikuti aturan yang mereka sendiri langgar. Kita diberi kebebasan, tapi setiap gerakan kita sudah diprediksi. Kita diberikan pilihan, tapi hanya dalam batas yang sudah mereka tetapkan. Di balik topeng kebebasan itu, ada tali-tali halus yang mengendalikan kita, membuat kita merasa memiliki kendali padahal sebenarnya kita hanya mengikuti skenario yang sudah ditulis. Kita terjebak dalam permainan yang penuh tipu daya, di mana ilusi menjadi kenyataan dan kenyataan menjadi ilusi. Namun, di tengah kebingungan ini,
kita masih memiliki kekuatan untuk membebaskan diri. Kita harus berani memutus tali-tali tersebut dan menolak untuk menjadi boneka. Kita harus berdiri teguh dengan prinsip yang kita yakini, meski itu berarti harus melawan arus. Karena hanya dengan keberanian untuk menjadi berbeda, kita bisa menemukan kebebasan sejati yang tidak bisa dirampas oleh siapapun. Mari kita menciptakan dunia di mana moralitas bukanlah komoditas, melainkan nilai yang dijunjung tinggi. Di mana kejujuran dan integritas menjadi landasan setiap tindakan. Mungkin ini adalah perjalanan yang sulit, tetapi setiap langkah kecil menuju perubahan adalah langkah menuju kebebasan sejati. Apakah kita siap untuk menulis naskah baru yang lebih jujur dan autentik? Dunia menunggu jawabannya. Fakta yang tidak pernah diceritakan. Sistem yang dibuat untuk mengatur moral seringkali dikelola oleh mereka yang paling tidak bermoral. Di balik wajah yang tampak berwibawa, seringkali tersembunyi niat dan kepentingan yang merugikan banyak orang. Mereka menciptakan aturan yang tampaknya adil, namun sebenarnya dirancang untuk melayani kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Kita diajak untuk percaya bahwa mereka peduli, bahwa mereka bekerja demi kebaikan kita, padahal kenyataannya, kita hanya menjadi bidak dalam permainan mereka. Namun, kita tidak harus menjadi korban dari sistem ini. Ada kekuatan dalam kesadaran dan pengetahuan. Dengan memahami bagaimana sistem ini bekerja, kita bisa menemukan cara untuk melawannya. Kita harus mulai mempertanyakan, menganalisis, dan tidak menerima begitu saja apa yang diberikan kepada kita. Setiap individu memiliki kemampuan untuk membuat perubahan, meski itu dimulai dari langkah kecil. Mari kita mulai dengan berani mengutarakan kebenaran, meski itu tidak nyaman. Mari kita dukung mereka yang berani melawan arus dan berdiri teguh pada prinsip. Karena hanya dengan bersatu, kita bisa mengubah sistem yang korup dan menciptakan dunia yang lebih adil dan bermoral. Dunia yang dimana kita tidak hanya diajari untuk menjadi patuh, tetapi juga untuk berpikir kritis dan bertindak dengan integritas. Apakah kita siap untuk mengambil langkah ini dan memulai perubahan yang kita inginkan? Standar moral berubah-ubah bukan berdasarkan nilai, tapi berdasarkan kepentingan yang berkuasa. Mereka yang memegang kendali seringkali mengatur aturan sesuai kebutuhan mereka, mengorbankan prinsip demi keuntungan sesaat. Sebagai akibatnya, kita melihat bagaimana standar etika yang seharusnya abadi menjadi fleksibel dan disesuaikan dengan agenda tertentu. Dalam masyarakat seperti ini, yang benar dan salah menjadi relatif, dan setiap tindakan dinilai bukan dari dampaknya, tetapi dari siapa yang melakukannya. Namun, kita tidak harus tunduk pada dinamika ini. Setiap individu memiliki kekuatan untuk menegakkan nilai-nilai yang sejati dan menolak manipulasi yang merusak integritas. Ini adalah momen bagi kita untuk berdiri teguh dan menunjukkan bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dibeli atau diubah hanya demi kepentingan. Keberanian untuk mempertahankan moralitas yang konsisten adalah langkah pertama menuju perubahan yang lebih besar. Mari kita ingat bahwa kekuatan sejati bukanlah dalam menguasai orang lain, tetapi dalam menjadi teladan yang menginspirasi. Dunia membutuhkan lebih banyak suara yang berani berbicara tentang kebenaran dan keadilan. Dengan bersatu dan berpegang teguh pada nilai-nilai yang tidak dapat digoyahkan, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil dan bermartabat. Apakah kita siap untuk memulai perjalanan ini? Kritik terhadap moral palsu sering dibungkam dengan label-label yang mematikan karakter. Masyarakat cepat menuduh mereka yang berani berbicara sebagai pembangkang atau pengganggu harmoni, padahal justru suara-suara inilah yang menawarkan perspektif baru dan mengungkap kebenaran yang tersembunyi. Ini adalah taktik yang digunakan untuk menjaga status quo, melindungi kepentingan mereka yang berkuasa, dan memadamkan potensi perubahan yang sebenarnya. Namun, di balik semua itu, ada kekuatan dalam keberanian untuk berdiri dan berbicara. Setiap langkah kecil menuju kejujuran adalah langkah menuju kebebasan sejati. Kita harus mendukung dan melindungi mereka yang berani menantang narasi yang sudah mapan. Dengan saling memberi dukungan, kita bisa membangun komunitas yang lebih kuat dan lebih adil, di mana moralitas bukan sekadar kata-kata kosong, tetapi prinsip yang benar-benar diterapkan dalam setiap aspek kehidupan. Mari kita menjadi agen perubahan yang tidak hanya berani memimpikannya dunia yang lebih baik, tetapi juga bertindak untuk mewujudkannya. Mungkin jalan ini tidak mudah, tetapi bersama-sama, kita bisa mencapai tujuan. Apakah kita siap untuk menjadi bagian dari revolusi moral ini dan menulis masa depan yang lebih jujur dan bermartabat?
Dunia menantikan aksi kita. 3. Masalah, generasi yang kehilangan arah saat ini, moralitas bukan lagi soal baik dan buruk, tapi soal tren dan angka. Kita lebih takut kehilangan pengikut daripada kehilangan integritas. Kita lebih khawatir tentang citra daripada kebenaran. Media sosial bukan hanya mencerminkan kita, tapi juga membentuk kita. Kita tidak lagi berpikir, kita hanya mengulang apa yang populer. Kita menjadi bagian dari siklus yang tak berujung, di mana validasi online seolah menjadi tolok ukur nilai diri. Namun, di tengah hiruk-pikuk pencarian pengakuan ini, kita seringkali melupakan esensi dari siapa kita sebenarnya. Penting untuk berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, apakah kita hidup untuk menyenangkan orang lain atau untuk menjadi diri kita yang sejati? Mungkin sudah saatnya kita melepaskan diri dari belenggu kepalsuan dan memilih untuk berani menjadi berbeda. Menjadi autentik mungkin tidak selalu mudah, tetapi itulah yang membuat perjalanan hidup kita lebih berarti. Setiap langkah kecil menuju kejujuran adalah langkah menuju kebebasan sejati. Mari kita mulai dengan memperkuat suara hati kita, mendengarkan intuisi kita, dan tidak takut untuk menantang status quo. Mari kita ingat bahwa dalam dunia yang seringkali hanya menghargai permukaan, kedalaman adalah kekuatan. Dengan menjadi diri sendiri, kita tidak hanya memberi contoh bagi orang lain, tetapi juga menemukan kedamaian dalam diri kita sendiri. Dunia ini mungkin penuh dengan kebisingan, tetapi di dalam diri kita, selalu ada ruang untuk ketenangan dan kebenaran. Apakah kita siap untuk menjelajahi kedalaman itu dan menemukan siapa kita sebenarnya? Coba tanyakan pada dirimu sendiri. Kenapa kita lebih percaya dengan seorang influencer daripada seorang filsuf? Kenapa kata-kata manis dari seorang penjahat bisa menghapus kejahatannya? Kenapa kita membiarkan diri kita diatur oleh algoritma? 4. Solusi, revolusi diri. Jika moralitas hari ini hanyalah ilusi, maka kitalah yang harus menciptakan kebenaran. Tapi bukan dengan cara yang mereka inginkan. Kita tidak perlu menyenangkan semua orang. Kebenaran tidak pernah populer, dan itu adalah harga yang harus kita bayar. 3 langkah menuju revolusi moral. Berani berpikir sendiri, jangan menerima begitu saja apa yang dikatakan media atau figur publik. Jadilah anomali, jika dunia menyukai kepalsuan, jadilah orang yang mengutamakan kejujuran. Bangun sistemmu sendiri, jangan hidup dengan aturan yang dibuat untuk mengontrolmu. Ciptakan jalurmu sendiri. Di akhir pertunjukan ini, hanya ada 2 pilihan, tetap menjadi boneka, atau menjadi dalang bagi dirimu sendiri. Dunia ini tidak akan berubah kecuali kita yang mengubahnya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kau cukup kuat untuk melawan arus?